Tuh, Oke, tapi recording and progress. kita stop share screen. Nge-recordnya palingan dari Zoom gak sih? Ya, udah sih. Ya, Udah nah, masuk ya. Ya, udah. kita mulai ya. Nah, ini materinya udah sesuai ya yang sama kirim soalnya. Udah sama banget. Terus jumlah soalnya gimana? eh nggak, apa sama segitu. 20. Iya, Dan kayak ini kan kayak hukum hukum Newton ya. Nomor satu tuh hukum Newton. Hukum Newton tuh cuman di soal nomor satu. Berarti cuma satu nomor doang. iya. Berarti agak sayang. Soalnya gitu doang. Oke oke. Ya udah berarti cepat aja di sini ya. Nah, coba kita baca bareng-bareng dulu. Jadi katanya tuh ada sebuah balok ini kan. Kelihatan kan layar aku ya? Ini balok. Ya. Ada Coba kamu baca dulu 1 menit. Soalnya sebuah balok. sebuah balok bermassa 6 kilogram terletak di bidang datar kasar mm, Miuka namanya. NK new K sama dengan 0,2. Ditarik gaya 30 N berbentuk sudut 45 terhadap horizontal. Besar gaya gesek kinetik yang bekerja pada balok adalah Oke, pertanyaannya apa? besar gaya gesek kinetik yang bekerja pada balok. Oke. Ngerti nggak caranya gimana? Gaya kinetik itu berarti Gaya. Gaya itu apa? Gaya kan kata dasarnya kan gaya kan. Gaya itu apa? mm, F ya, setuju kan? iya setuju. Oke. Nah, jadi gaya itu sebenarnya ada banyak. Ada gaya berat, itu W sama dengan M kali G, ingat nggak? Ya Atau ingat. gaya normal, mu kali N. Hmm, Nah, kayak gitu ya. ya, Jadi ini sekarang kan kita bahas gaya gesek. Nah, jadi ceritanya ini kan ada gaya ya ke sini ya nggak? iya. Jadi kalau ada balok segini 6 kilo, beratnya 6 kilo, Mm-mm. terus kamu tarik kayak gini, dia bakal kayak gimana? Agak keangkat gitu nggak sih? Agak angkat. Dia bergerak kan ya. Mm, Nah, jadi em, ceritanya ada balok kayak gitu, terus ditarik, terus dia bakal bergerak. Nah, itu besar gaya geseknya. Jadi nanti kan lantainya kan bakal bergesekan kan? Ya nggak? ya. Ya, jadi pertanyaannya adalah besar gaya gesek di sininya nih. Jadi kalau kita Hmm, uraiin gayanya itu, nanti ada kayak gini nih. Ini gaya beratnya. Apa? Gaya berat apa tadi? W ya, eh, ya rumusnya. M kali G. Ya, betul. Terus di sini ada gaya gesekan ke kiri atau ke kanan menurut kamu? Eh, ke kanan kiri nggak sih? Nah, Geseknya kan itu ke kanan. geseknya ke kanan. Gesernya ke kanan, bener kan? Ya. Nah, jadi gaya gesek itu adalah gaya yang membuat dia mempertahankan posisinya. Karena bergesekan, jadi harusnya berlawanan sama arah geraknya. Kebayang nggak? Oh iya ya, kebayang kebayang. Kayak Baru gitu ya. tahu prinsipnya gitu. Ya, sebenarnya kalau aku nggak pernah ngapain kamu sih, jadi kayak selalu pakai logika gitu. Nah, jadi gini. Ini kita tulis FK lah ya. Gini. Mm-mm. Oke. Oke. Udah sih ini aja. Sama gaya ini kan. Jadi ada berapa gaya tuh? Ada satu, dua, tiga kan? Iya tiga. Ke atas enggak kan berarti? Nah, ini kan miring kan? Ingat nggak sama kita materi Oh dulu? diproyeksiin gitu ya. Benar. Jadi proyeksinya kemana? Ke atas Yang ke atas. sama ke kanan. Setuju nggak? Iya setuju. Nah, kalau yang ke kanan jadi apa? F Eh, F. yang berhimpit sama sudut cos ya. Ya, Cos 45. Berarti ingat nggak? ngerti ingat-ingat. Oke, kalau yang ke atas F. Sin ya? Ya, betul. Gitu ya. Oke. Oke. Kalau yang 45 derajatnya pasti sama. Misalkan kalau misalkan ke kanannya 37, ke atasnya 37 juga. Ke kanannya 37. Ya benar. Selalu sama. Oke, Oke, ngerti ya sampai sini? Nah, ini ngerti. karena kita bahasnya gaya gesek, kan mu ya. Nah, Mm-mm. jadi tuh dia berhubungannya sama yang tegak lurus. Sama yang ini kita pakai, oke? Oke. Ini tuh kita nggak pakai. Nah, ya udah. Jadi nanti rumusnya tinggal kayak gini aja. Besar gaya kinetik FK sama dengan mu. Mu K
Buka kurung gini. Karena ini lawan arah kan ya, Ya, harusnya dikurang. Jadi F sin 45 derajat kurang M kali G. Atau ditambah. Ntar aku pastiin dulu. Ngerti nggak sampai sini? Sampai sini dulu. Kamu ngerti dari proyeksinya nggak? Yang penting proyeksinya dulu. ngerti. Ngerti? Beneran? Mm-mm, Mana ya? aman. Oke. Hmm. Dah, tinggal dikerjain deh. Ya, berarti FK sama dengan eh, MK-nya kan tadi eh, Berapa? 20. 0,2. 0,2 benar. Terus? Terus F sin 45. Sin 45 tuh berapa sih? Bentar. Oh, gini, gini, gini. Agak rubah tanda sedikit sih. Ini kan FK-nya ke kiri kan ya? Mm-mm. Jadi kita tuh pakainya yang bawahnya tuh positif. Jadi kayak ya Hah? udah nih, tapi harusnya nanti sama aja sih. Kayak cuman beda plus minus doang. Oke. Oke, nanti hasilnya minus. Tapi ini karena kita mau plus, tinggal dibalik. Lanjut dulu aja ya, nggak apa-apa ya, kayak gini ya. Nggak Gak masalah. apa-apa. Minus, oke lanjut. F-nya berapa? F-nya berarti kan sin 45 tuh satu F-nya. per 2 akar 2 kan? Ya, masukin F-nya nih ya, jangan lupa. 30, oke? Oke. 30 dikali setengah akar 2 ya. Mm-mm. Ini, kamu bisa nulis nggak? Atau aku aja nulis? Eh, emang aku bisa ya? Tapi pakai mouse berarti. Aku nggak ada mouse sih. Pakai touchpad berarti. Kamu dari HP, dari laptop. Laptop. Pakai touch. Aku aja berarti yang nulis ya. Oke, berarti Oke. negatif Hmm, 10. 10, oke. 10 dari mana? Ya dari itunya G-nya. Nah, kan yang di kiri M kan. Berarti M-nya dulu masukin. M-nya berapa? M-nya itu 6 Betul. G-nya baru kali 10 ya. 10. Ya, Oke, lanjut. 0,2. Hmm, ini kita coret Sama aja dengan ya. berarti ini 15 Benar, 15. akar 2 Benar, 15 akar 2 ya. kali 60. Kurangin. Negatif 60. Habis itu Udah sih tinggal pakai kalkulator aja sih seharusnya. Aku 0, ya sebenarnya ini kan 15. akar 2 kan koma-koma kan. Harus Ya, harus pakai kalkulator. mm-mm. Ngerti kan? Kayak gitu, Cak. Ngerti-ngerti. Nanti ya udah 0, Ini kalau manual gimana ya? bisa sih. Kayak 15 akar 2 dikurang berapa ya? Coba Harus kalau manual ya? kamu Emang pasti kayaknya angkanya nanti harusnya sudutnya 30 diganti deh. ya. Iya, sudutnya harusnya 30 besok kalau nggak pakai kalkulator ya. Iya, Tahu nggak kenapa 30? karena biar Setengah bisa. ya. Nah, Mm. kayak gitu. Nanti setelah aku kalkulator, ini hasilnya minus 7,75. Selesai. Oke. KJ yang kamu bikin udah bener belum ya? Hah? KJ, kan kamu ada kunci jawabannya, ada jawabannya di soalnya. Oh, Udah bener belum ya? wait. Udah. Ini sama sih jawabannya. Tapi bedanya, nih nih, lihat yang layar aku deh. Hasil kan minus 7,76. 7. Iya bener kok. Bener kan? Nah, tapi ngerti kan kenapa minus? Tadi aku bilang, karena gayanya ke kiri. Oke, setuju kan? Berarti ini emang yang di soal ke kanan. Enggak. Besar gaya gesek kinetik. Kalau ditanyanya besar, nah, kan kemarin kita belajar vektor kan? Iya nggak? Mm-mm. Gaya itu termasuk besaran vektor. Artinya apa? Dia punya arah sama punya besaran. Nah, jadi Oh, harusnya kalau kamu jawab 7,5 doang tanpa di step arahnya itu kan kalau 7,5 positif kan? Iya nggak? Setuju nggak? Yang iya. kamu kunci jawaban. Artinya gaya geseknya tuh kayak gini. Dan kayak gitu, kalau aku jadi pengoreksi, aku salahin. Jadi kunci jawaban kamu tuh kurang tepat gitu. Ngerti nggak? Ngerti-ngerti. Karena pengertian vektor itu dia punya arah. Jadi harusnya ke kiri. Dan ke kiri itu ditandai dengan tanda minus. Oke? Setuju ya? Ngerti ya? Oke, setuju. Ngerti. Kalau kamu mau tulis kayak di jawaban teman kamu atau kamu yang buat itu 7,75 kan? 7,76 kan? Ini Positif. tuh sebenarnya dibahas guru Hmm. PPL gitu loh. Oh, ya bener tapi kurang tepat aja kalau dari bahasa Oke. fisikanya gitu. Pengertiannya salah Oke, gitu. sip. Nah, jadi kalau pakai jawaban Maklum yang anak sendiri, UPI. oh,
Jadi kalau mungkin guru kamu nggak dalam sedetail itu, mungkin nggak mentingin arah, tapi itu salah sih pengertian posisi. Jadi kalau kamu jawabnya Iya. positif ini, kamu tulis ke kiri gitu. Oh ya, biar jelas ya. Ya, karena gaya itu besaran vektor yang arahnya sangat penting mempengaruhi gitu. Oke, ngerti kan? Oke. Ya sampai situ. Satu nomor, ngerti ya? Oke. Coba kuis sedikit buat kamu. Kalau kita punya, nggak usah deh. Nanti aja kita saya bahas dulu aja. Mm, Ini, ini inget nggak yang torsi-torsian? ingat. Ingat ya, coba ya. Coba kamu em, coba kerjain diri dulu. Em, enggak deh, aku lu apa mas aku tuh caranya lupa. Oke. Ya, nanti semoga kamu ingat ya kalau kalian kerjain. Ya aku bakal latihan lagi kok. Oke, Sini. coba aku potong ya. Ini, bentar ya. Oke, ini. Dah, kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, coba dibaca dulu soalnya. Batang homogen yang panjang dan beratnya berturut-turut 2 m dan 10 n bekerja. Gaya seperti gambar. Jika BC sama dengan 1 m, AD sama dengan 0,1 m, besar momen gaya terhadap ujung A adalah. Oke, jadi ini materinya kalau em, kita singgung itu kemarin itu torsi atau dinamika benda tegar, ingat nggak? Jadi benda itu Iya, dia bergerak, berrotasi. Mana ya? Kita cari materinya. Biar kita ulas sedikit, biar kamu bisa ngerjain sendiri. Torsi, torsi. Nah ini dia. Ya bener. Nah kita, kalau kamu ketemu soal, saran aku kamu urain dulu aja semua gaya-gaya biar enak. Sama jarak-jaraknya. Kan katanya BC-nya berapa? apanya? BC-nya berapa? 1 meter BC-nya ya. 1, AD-nya? 0,1. Oke, 0,1 gini. Dah, segitu doang kan sama jarak total ini 2 ya? Ya nggak? Oke? Udah, apalagi yang belum? Udah semua ya? Kita tulis Udah. jaraknya. Ini kan 2 meter, ini 0,1, ini 1 meter, oke? 10N-nya udah ya, gitu. 10 Newton tuh udah, itu gaya. Nah, jadi, kan kata soalnya apa? Yang pertanyaan apa? Yang ditanya apa? Kira? Besar momen gaya terhadap ujung A. Nah, jadi kalau kamu bayangin, dia tuh nanyanya momen terhadap titik A ini, ya nggak? Iya. Jadi kalau kamu logikain, dia itu jadi poros. Terus Hmm. apa yang terjadi kalau dia jadi poros? Menurut kamu? Kalau Ya ada udah gaya. berarti dia apa namanya titik pusatnya kan. Terus? Ya udah berarti si B-nya tuh melawan arah jarum jam. Ya, jadi nanti dia bakal muter ke sini, yang ini bakal muter ke sini, ya nggak? Iya betul. Nah, jadi nanti dia kayak plus minus gitu, dan kita cari yang paling besar dan ya udah, nanti kita lihat. Jadi si batang ini dia tuh bakal kemana sih? Dia bakal muter ke sini kah atau ke sini? Ngerti kan? Kayak gitu. Ngerti. Oke. Nah, jadi kita bicara soal torsi. Ini rumusnya apa? F kali R, ingat gak? Iya ingat. Ya, jadi gayanya dikali jaraknya. Oke. Hmm. Coba misalkan ya, misalkan aku punya kayak gini. Misalkan beda. Misalkan kayak gini. Nah, 10 Newton ini adalah titik pusatnya. Berakhir di sini adalah 1 meter. Nah, jadi kalau aku tanya torsinya berapa? Torsi di titik A ini, jawabannya gimana caranya? Ya Torsi. berarti kan di apa namanya kan berlawan arah jarum jam. Ya, Berarti jadinya negatif nggak sih? boleh negatif. Terus F kali R ya. Hmm. Jadi Ya gimana? udah berarti 10 10. kali 1. Oke, benar. Hasilnya minus 10 Newton meter ya. Ke arah Ya. kiri ya. Oke, ngerti ya? Mm-mm. Sekarang Pasti. kita masuk soal.
Udah berarti kamu yang ngurain ya. Berarti kita tanya torsi di A gitu. Hmm. Dah, Torsi di A berarti negatif F. negatif. Negatif F apa? R. FR berapa? F. F. F-nya tuh F. 0,1 kan. Oh kamu pakai Aduh, yang ini dulu ya. Yang ini ya. eh enggak deh. F. F-nya tuh 20. Oh kamu yang ini berarti. Nah, aku ngeliat yang 0,1 itu loh. Itu tuh jarak dari sini ke sini. Oh, berarti eh, beban itunya berapa ya? Kita tulisnya gini aja ya biar enak ya. Mm-mm. Torsi aja dulu tulis. Jadi torsi A adalah yang positif dulu kita tulis. Yang positif yang mana? Ini ada berapa gaya sih yang menyebabkan dia berputar? Ada yang ini sama yang ini ya nggak? Iya, 2. Ya. Jadi yang positif yang mana menurut kamu? Yang 10. 10 benar. Ya udah kita tulis aja kayak gitu ya. Jadi kayak torsi di D ya. Torsi di D ya nggak setuju nggak? Ini kan titik D kan. Ya, Terus berarti minus torsi di B. ya torsi di B. Nah, baru dari sini kita jabarin. Torsi di B itu F Eh, kali berapa? Tulis F dulu kali deh. R berarti 0,1. Ya benar. Apa langsung mau ditulis ngerti kan? Kalau langsung aku tulis gitu. Ngerti? F kali R minus F kali R gitu ya. Ya, 10 kali kali 1 0,1 minus. F. Berarti Nah ini gimana? eh, Kan dia membentuk sudut kan. Syaratnya ini tuh F kali R dia 90 derajat ya nggak? Siku-siku gini. mm-mm. Nah jadi kita harus ubah dia Berarti menjadi 20 oke 20. Benar. dikali itunya Hmm. kan jarak Jaraknya titik berapa? pusat sama sampai ke ujung kan. Ya berapa itu? Berarti 2M. 2 benar. 2 kan? Ini 2. tuh negatif tuh dari torsi B kan. Ya torsi B negatif benar. Oke, udah. Tapi kan ini tadi aku bilang ini kan punya sudut kan. Harus Ya, harus harus dia dirubah harus jadi lurus gini dulu. Oke? Setuju nggak? oke, ngerti. Nah, ngerti caranya? Berarti jadi itu nggak sih? Apa jadi Apa? jadi kos ya? Bukan. Kan dia nggak berhimpit sudut. Kayak kita kan mau nyarinya yang Oh ya berarti sin 30 ya aku nanya dulu yang kita pakai yang ke kiri atau yang ke atas? ke atas. Atas. Dia kan nggak ada sudutnya kan nggak berhimpit sudut kan. Yang berhimpit sudut Mm-mm, kan yang ke kiri kan. Nah jadi mm-mm. pakainya sin ya. Ya, F sin 30 30. derajat. Ya udah 20 sin 30 berapa? Ya udah kita tulis aja dulu ya. Mm-mm. Sin 30 derajat. R-nya 2 ya. Iya, Lanjut. Ini sin 10 kali 30. Oh, 10 kali 0,1 jadi bentar. 1. ya 1. Tapi ini ada yang kurang ternyata gila. Tahu nggak yang kurang apa? Ini kan baru 2 gaya kan yang ini sama yang ini, ya nggak? Mm-mm. Ada yang kurang nih lihat deh. Batang homogen panjang beratnya berturut-turut 2M dan 10 Newton. Nah, jadi dia itu 10N ya. dia 10N tuh ada di sini nih, di tengah-tengah. Ngerti nggak karena apa? Karena batangnya tuh punya berat. Oke? Oke. Ya udah, kita tambahin aja segini. Berarti yang di yang 10 yang ini tuh yang ada di gambar itu bukan Nah, beratnya. tadi aku juga mikirnya gitu. Ternyata kan dia batang homogen kan, artinya batangnya itu sejenis gini, bukan sejenis homogen, sama semua. Makanya di tengahnya itu di 1 meter ada weightnya 10, oke? Jangan terkecoh Oke. sama 10 Newton ini ya. Ini kayak ini kan 20 ini 10 gitu. Berarti, Mm-mm. oke. Kemana? 10 Newton kemana? Ke atas ke bawah? 10 Newton ke bawah. Benar, di tengah sini ya. Iya. Aku kasih warna merah, 10 Newton. Ya, Mm. lanjut. Berarti ada yang kurang ininya. Tahu apa yang kurang di sini? Apa? Ini, di sini, di sini. Di mana? Kan ini Oh, B, tahu B, sekarang tahu C, tapi apa? Plus plus positif negatif.
Tahu C berarti negatif. Tahu C geraknya gimana? Searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam? Kalau ininya Searah nggak sih? arah. Sebaliknya nggak sih? Coba ini kan diem. Kalau ini diem, Heeh. kamu bayangin ini ada diputar kayak gini. Ya, Oh, dari tengah. Oh ya lupa. Dari tengah ya berarti iya. ya. Berarti ke searah jarumnya berarti Nah, jadi positif. positif kan? Tahu C. I- Ingatnya itu ini sebagai poros kan, hanya sebagai poros. Heeh. Jadi tinggal diputar aja gini. Oke? Ngerti Heeh. kan? Ngerti? Ngerti. Jadi positif ya. Ngerti. Kita tambah. Tahu? C. Oke, lanjut. Bentar, aku rapin dulu. Dah. Berarti sekarang kamu kurangin yang C-nya. Ditambah. Yang C-nya gimana? Yang C-nya berarti ya udah berarti F. Ya kan udah aku tulis F. F-nya berapa? Langsung dimasukin ke angka sini. Oh, FC-nya itu berarti 10 10. sama dikali 2. Dah. Tinggal ke bawah ya. Tadi 10 kali 0,1. 1 ya. 1. Minus. 20 kali, wait, Sin 30 sin berapa? 30. Bentar. Sin 30 itu 1/2. Oke. Berarti 10 ya jadinya. 10 benar. Terus ini jangan lupa. 10 berarti 10 kali 2, 20. Benar. Terus. Ditambah 20. Oke. Hasilnya. Berarti jadi, eh, kan ini jadi negatif 19 tambah 20. Ya. Ya udah berarti jadinya 1. Eh. Yang ini kenapa 2? Karena jaraknya 2. Kan ini C. Kan terhadap titik A kan? Titik A di sini kan? Oh, berarti 0, eh 1 M ya? 1. Benar. Jangan ini ya. Jangan cepet-cepet ya. Iya, santai. Udah bisa kok. Cuman agak ini aja. Jadi 10 ya. Ya, Lanjut. berarti ini 19 Mm-mm. dikurang 10 ya? 9. Positif Minus negatif. 9. Minus 9. Nah, sebenarnya yang penting tuh bukan minus 9-nya. Jadi kamu harus nge-stat nanti kalau minus 9 itu arahnya kemana. Kayak gini nih. Jadi, torsi, sorry, momen gaya. Boleh juga sih torsi. Momen gaya sebesar 9, arahnya kemana? Berlawanan atau searah jarum jam? Kalau negatif berarti berlawanan. Oke, berlawanan jarum jam. Oke, ngerti? Udah ngerti kok Ngerti. kamu? Harusnya udah bisa ngerjain sendiri sih. Karena udah pernah kita bahas juga. Amin. Amin. Oke, next. Next. Yang sebenarnya yang belum aku ajarin itu yang di bawah-bawah sih. Iya, Materi emang. teknis kan. Yang fluida-fluida gitu kan. Ya. Oh itu juga belum. Nah ini kan dia positif kan hasilnya. Tapi Iya, tapi di sini berlawanan. jadi yang penting arahnya ya jangan lupa. Karena ini Iya. torsi yang tadi aku bilang. Dia punya arah juga. Ini inget nggak yang ini? Lupa. Iya, benda tegar. Ya ini inget kan? Ingat. Coba kita kerjain. Atau next aja. Aku pengen semuanya sih. Semoga keburu ya. Ya udah. Oke. Kalau kamu dalam fisika biasanya ditulis aja diketahui ditanya dulu ya. Mm-mm. Pertanyaannya itu gini aja langsung aku langsung ditanya ya. Ditanyanya T1 dan T2. Tegangan tali. Oke. Mm-mm. Ingat materi yang ini nggak? Ingat. Kalau kita punya tiga kayak gini, jadi kita ada rumus cepatnya. Ntar aku lihat di sini aja, catatan aja. Nah ini, Hmm. nah ini ada nih T1, oke. Hmm, hmm. Bentar ya, lihat dulu. Mana ya yang bagus? Nah ini dia ada.
Iya lah, ini tulisan kamu kan? Iya. Ini kamu udah bisa coba. Ingat-ingat dulu deh. Kamu lihat-lihat dulu nih, baca dulu. Hmm. Jelek ya tulisan aku ya. Kita kopas aja. Dah, kok coba baca dulu soalnya. Timbangan balok ditopang dengan tali. Sebuah benda masanya 10 kilogram digantung dengan dua tali T1 dan T2. Jika benda dalam keadaan setimbang dan percepatan gravitasi bumi dia sama dengan 10 ms pangkat min 2, tentukanlah besarnya tegangan tali T1 dan T2 berurutan. Oke, pertanyaannya tegangan tali T1 dan T2 ya. Ya, Nah, em, yaudah kita langsung pakai cara cepetnya aja, oke? Harusnya tebakan aku besok soalnya pasti kayak gitu, karena guru kamu ngajarin dan emang itu yang wajar aja. Soal gini nih sering banget keluar. Udah, ingat yang ini? ingat. Oke, jadi kalau ditanya ini agak beda sih lambangnya, tapi nggak apa-apa. Double ya suaranya? Nggak apa-apa. Enggak, udah Oke. aman kok. Nah, jadi kamu lihatnya dari sini kan ini kan ini T2, misalkan aku di sini T2, oke? Jadi Mm, rumusnya adalah T2 per sin sin ininya yang di ya, belakangnya. Oke, ingat ingat. T1 hubungannya sama yang di belakangnya juga, oke? T3 hubungannya sama yang di belakangnya juga yang ini, oke? Nah, sekarang aku minta kamu buatin tapi dari soal yang ini. Ya udah Coba berarti eh, buat T2 T2 dulu boleh ya? T2 per sin. T2 per sin berapa? Sinnya 30. Nah, kan yang di sini kan? Oh, oke, yang baru nggak. Tapi benar. Tapi benar jawabannya 30. Karena yang di sini tuh tahu nggak besarnya berapa? Cara Besarnya taunya tuh itu pakai apa sih? 150 dari 180 kurangin 30 ini. Hmm, Oh, ya 180 dikurang 30 ya. ya itu kan 150 kan ya? Mm-mm. Nah, tapi nanti sin 150 akan sama dengan sin 30. Jadi untuk ujian besok nggak apa-apa langsung taruh sin 30 aja ya. Ngerti kan? Oke. Berarti T1 per Ya sin satunya berapa? berarti mm, 180 kurang 60. 60. Itu sin berapa? Bentar. 120. Kamu tahu nggak sin 120 itu berapa? Enggak. Ya udah, kamu tulisnya sin 60 aja. Sin 120 akan sama dengan sin 60, oke? Oke. Ya. Yang terakhir bukan T3 ya, ini berarti W ya. Oke, W. W per sin. Sin berapa? Yang Aduh, ini. berapa lagi? Kan ini segitiga ya nggak? Mm-mm. Kalau segitiga total sudutnya berapa? Eh, 180. Betul. Karena ini dan ini 60, ini 30 sisanya. Oh, bentar. 180 dikurang 60 dikurang 30. 90. Oke, Berarti benar. senti 90. Ya, benar. Udah, kayak gini ngerti? Ngerti? Oke, lanjut. Yang ditanya T1 sama T2 kan? Mm. Kita sama-sama nggak tahu sama ini kan? W-nya tahu nggak? Banyak 10. 10 itu M, bukan W. Oh, W-nya, aduh enggak. M kali G, ingat kan? Oh, Ya, logikanya dia kan balok ya. Dia kan punya mm-mm. massa. Artinya dia punya beban. Berat. Rumusnya apa? M kali G. Ingat? Berarti M tuh kan 10. Hmm, G-nya juga 10. 100 Newton. 100.
Iya, Oke, ya udah, yang ini diketahuin kan? Jadi kalau iya, ini kita checklist aja. Yang ini kita nggak ketahuin, ditanya, ini ketahuin. Jadi kita pakai ini untuk menjawab T1 sama T2, gampang. Oke? Kamu mau T1 dulu atau T2 dulu? Kan disuruhnya berurutan, berarti T1 dulu ya. ya, Ya udah, tinggal kamu turunin aja rumusnya gini. Sorry, sorry. Dengan di warna. T1 per sin 60 sama dengan W-nya berapa? Boleh itu W dulu aja. Gini ya, iya. lanjut. Kamu masukin angka-angka T1 kan nggak tahu ya, kita terus T1 ya. Mm. Sin 60 berapa? Eh, 1/2 akar 3. Ya benar. Kamu hafal atau ngeliat? Ngeliat. Nanti diapalin kok. Enggak. W-nya Y-nya tadi 100 sin 90. per 1. Satu. Benar. Udah. Kalau ini tahu, ini satu itu bisa kita cari kan? Caranya gimana? Mm-mm. Jadi T1 sama dengan Dibalik. dibalik gimana? Coba kamu yang ngerjain. Ya udah berarti 1/2 1/2. akar 3 Ya. dikali Kali. 1/100. Enggak, harusnya gini. Nah, gini. Oh iya, gitu. Ya. em, Perlu aku ajarin nggak? Apanya? Kali silang. Gitu doang kan? Kayak maksud aku, Ya, kayak gini. oke, Jadi, gitu ya. tadi kan kamu bilang 1/100 kan? Kebalik. Iya, Harusnya 100 doang. Dah, ini kayak gini dulu ya. Nanti kalau iya. kamu bisa aku ajarin. Dah, jawab. Berapa? Ya udah berarti eh, Kita ini coret. 50 Hmm? 50 akar 3. Benar, selesai. Gampang kan? Oke, gampang. T1 dapat. Pegangan tali satu dapat. Sekarang T2. Coba kamu kerjain sendiri. Di coret-coretan aku kasih waktu 2 menit bisa. 3 menit deh. Di kertas gitu. Di kertas boleh. Nanti hasilnya Oke, kasih tahu aku ya T2-nya berapa. 2 oke. menit ya. Nanti kalau nggak bisa aku bareng sama aku. Sip. Udah selesai. Belum, belum. Oke. 50/2 bukan. Em, Kamu boleh sebutin atau kamu foto aja ke aku. Caranya gimana? Kalau cara kamu Bentar nih, aku fotoin ya. boleh. Kita bahas ya salahnya di mana. Benernya di mana. Pede bener nggak? Hmm, Hah? Kamu pede bener nggak sama jawabannya? bener. Anjay. Oke, kirim. Hmm, Tar, 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 tar.
Kamu ngirim apa? Materi. Iya tuh. Enggak sih, sebenarnya sama aja kok kayak yang tadi. Ini bener berkisinya udah sejelas itu ya. T2 per sin 30. Kelihatan kan layar aku ya? Ah, kelihatan, kelihatan. Nah ini cara aku. Sin 30 tuh setengah, gila. Kamu ini ngelihat atau enggak? Oh, iya, lupa. Setengah doang Lupa. yang nggak pakai akar dua ya? Ya, akar 2 tuh 45, 45 derajat. Oke, salah Udah, tapi bener backup. kok caranya. Udah ngerti kan kamu? Oke, ya, ngerti. Ya, aman ya? Jawabannya 50. Gampang kan? Hmm, Gampang ya? gampang. Masih gampang sih. Yang ini baru kamu nggak ngeliat ini, nggak ngeliat nggak ngeliat sin-sinnya kamu hafalin ini ya. Nah, akar 2. Nyoba ya. Nomor 4 lanjut. Masuk kah Nah, suara ini apa? masuk. Hmm. Nomor 4 sama nomor 5 gampang sih. Emang iya ya, aku aja nggak tahu itu apa. Ehm, Masuk rumus aja sih sebenarnya. Oh, rumusnya Udah. apa? Itu ada MR kuadrat. Jadi kalau coba baca dulu soalnya deh. Jadi, sebuah roda bermasa 30 kilogram berdiameter 1,4 berotasi dengan kecepatan sudut 5 rad. Momentum sudut roda tersebut adalah L sama dengan 1W Oh, wait. Itu inersia. I W. Wait, aku cariin rumus aja. Biar sekalian ngajarinnya dari rumus aja. Ya, Bentar. langsung aja. Ah. Hmm, hmm. Nah, aku dari sini aja ya, gak usah aku salin ya. Jadi Mm-mm. contoh. Nah, jadi kan ini materinya momentum sudut kan. Insya Allah pertanyaannya besok kayaknya bakal mirip-mirip kayak gini. Nah, jadi ingat aja momentum sudut itu lambangnya L. Nah, jadi rumusnya momentum sudut L sama dengan inersia dikali kecepatan sudut dikali W, oke? Oke, coret-coret coba. Ya, ini aku pengen coret-coret. Harusnya aku nggak tahu deh. Kamu ada ini nggak ada bocoran kayak dikasih tahu ininya nggak? Rumus buat Amin kayak roda pejal itu inersianya berapa gitu-gitu. Enggak deh. Enggak ya, berarti insya Allah yang keluar roda pejal sih. Bentar. Aku nggak tahu juga nih yang keluar pasti apa. Jadi gini. Bentar. Ya, Aman. aku kira kayak sebenarnya tinggal masuk rumus bentar. Ini aku SS dulu. Kayak gini, langsung dua nomor aja ya. Nah, nah gini. Lihat sini. Kelihatan nggak, Rek? Kelihatan. Jadi, kita kan lagi bahas momentum sudut. Rumusnya itu Hmm, tinggal inersia dikali kecepatan sudutnya. Oke? Oke. Nah, yang di soal ini kan yang diketahui, kalau kita terus diketahui, M-nya sama dengan berapa? 30. Oke, lanjut. Yang diketahui apa lagi? Diameternya 1,4. Dia. Terus, Kecepatan sudut 5. kecepatan sudut tuh W ya. Ya, Ingat. Udah selesai. Udah. Nah, di sini kan rumusnya L sama dengan inersia dikali W kan? mm, Kecepatan sudut. Yang belum diketahui apa?
I-nya atau W-nya? Bentar. W. W-nya kan udah ada nih, ya. Tinggal I-nya kan yang belum. Tapi oh ya, yang di soal Nah, tuh jadi itu udah dinyari ya. ya, jadi kita harus pertama-tama harus cari I-nya dulu. Untuk mendapatkan Oke. L, kita butuh dua komponen yang namanya I atau W, oke? Sebenarnya ada cara lain rumusnya kayak gini nih, MVR, tapi kita bahasnya pakai I kali W karena diketahuin W-nya di soal diketahuin, oke? Mm-mm. Ya udah, tinggal dimasukin aja. Nah, berarti pertama-tama kita cari momen inersianya dulu, I-nya. Karena di soal ini adalah sebuah roda, jadi kita asumsikan adalah bentuknya roda pejal. Rumusnya itu setengah mr kuadrat. Ini kalau bola pejal, sebenarnya rumusnya banyak deh, Stoko. Bentar. Rumus momen inersia. Jadi kamu hapalinnya roda pejal itu setengah mr kuadrat, ingat kan? Mm-mm. Jadi hafalin kan? Terus dihafalin biasanya sih aku kalau di ujian di kuliah itu diketahuin sih. Oke. Oke. Ya udah tinggal masuk aja. Coba dibaca, ngerti nggak? Kalau ada yang nggak ngerti ditanyain. Intinya kini tuh tergantung rumus sama rumus kan. Iya, tinggal masuk rumus aja. Ya udah berarti ini 1/2. Satu per dua. Eh, Bentar, bentar. Aku mau ambil satu hal. Aku udah ngirim messagean ke kamu. hmm, Nah ini, 1/2 itu dari roda pejal. Karena diketahuin soalnya kan sebuah roda kan. hmm, Dan gitu doang. Nah lihat nih di sini. 1/2 nih. Solid cylindric roda pejal kan ini pejal kan. mm, Kalau kosong berarti rumusnya mr kuadrat doang. Oke, bisa ya. Nanti kalau diketahuin misalkan aku ganti soalnya sebuah batang, mm. sebuah batang pejal. Jadi rumusnya apa? Diganti apa? Inersianya. Berarti 30. Bukan 30. Lihat dari di sini. Kalau aku ganti di soal jadi sebuah batang, sorry, sebuah batang pejal bermassa 30, berarti rumusnya apa? Batang pejal tuh yang kiri, yang paling Nah, ininya kan ini sebuah roda kan. Kalau roda mm, pakainya itu setengah mr kuadrat, ya nggak? mm. Nah, kalau sebuah batang pejal pakai yang ini. Oke, setuju nggak? Oh, oke. Sepertiga. Oke. Nah, ini Apa sebenarnya bedanya yang bawah sama yang atas? yang atas tuh hole. Hmm. Oh Yang ya, ini di tengahnya ya. bolong ya. Kalau Oke, kayak oke. kayak gini. Oke. Oke. Ini bahasa Inggris sih. Ngerti nggak ya? Kalau Ngerti, nggak, ngerti. kalau nggak bisa dicari di Google sih. Ini harusnya ada di tabel manapun banyak gampang dicari. Dah, gitu doang. Ngerti kan? Ngerti. Selesai. Jadi dapat inersianya, tinggal masuk ke rumus ini. Awal L sama dengan I kali W. Dia dapat 0,7 dari mana sih? Dari ini kan 1,4. Tapi kan rumusnya R kan? R itu apa? Radius. Jari-jari. Ingat nggak? Heeh. Ya Ya, kan? jari-jari. Ya. Jari-jari itu setengahnya dari diameter. Ya nggak? Mm-mm. Jadi kamu Oh, bagi dari 1,4 dibagi 2 gitu. betul. Ngerti? Ngerti. Oke. Terus ini kan M-nya kita masukin 30, R-nya 0,7. Udah tinggal dihitung kamu bisa. Dihitung Nah, dapat tinggal dimasukin I-nya udah dapet, W-nya udah dapet di sini juga. Selesai. Masukin deh ke sini. Ya, paham? paham. Oke, lanjut ya. Bentar-bentar. Hmm. L sama dengan LW. L sama dengan 7,35 dikali 5. Itu karena sudutnya 5 ya. Ya Oke, ini kan udah sama paham. sudutnya 5. Paham. Nah, nomor 5 juga sama sih. Hubungan torsi Nomor dan 5. apa gampang banget itu. Tinggal Tinggal masuk masukin. rumus doang. Apa? Iya, tinggal masukin ke rumus doang ya. Ya, rumusnya ini udah pokoknya ini doang. Nanti kalau yang Mm-mm. diketahuinya kebalik, kalau yang diketahuinya I-nya, sorry, yang kalau yang ditanya inersinya udah tinggal dibalik aja. Coba kalau aku tanyanya gini,
Coba bikinin rumus aku buat I. Inersianya sama dengan, kan ini rumusnya tahu sama dengan I dikali. Berarti dibagi ya. Jadi apa? Bagi apa? Ini sama dengan? Tahu bagi A. Ya benar, tahu bagi alfa ya. Selesai. Berarti ya, udah ya. Oke. Gampang ya. Mm. Oke, wait. Terus, ini udah aku Archimedes. Coba aku baca dulu sebuah benda terapung 4 per 5. Bentar. Hmm, oke. Lagi apa? Nomor 5 aku skip dulu ya. Nomor 6 dulu ya. Iya, Sorry, nomor 6 aku kalau skip nomor dulu. 5 yang tadi. Ya, nomor 7 dulu ya. Ini Kenapa gampang. gitu nomor 6? 6 agak tricky buat pengertiannya sih. Jadi aku ada rumus-rumusnya. Tadi aku udah Mm-mm. baca-baca. Wait. Aku kirim aja deh. Langsung aja deh aku bahas. Ya udah. Nomor 7 dulu ya. Skip dulu ya nomor 6. Mm-mm. Gini. Nah ini materinya hidrosa. Kita belum pernah belajar ya ini ya. Sama les aku belum ada kan? Hidros, rumus. Belum. Berarti ini fluida. Fluida ideal harusnya materinya. Nah ini. Mau teori atau langsung gimana? Teori lama nggak? Mana sih? Ini banyak banget. Oh iya. Satu satu soal satu teori ini kan ini beda beda jenis semua. 6 sama 7 beda. Beda. Yang ini tuh Archimedes. Ini Fluida. fluida itu kan cairan ya. Nah, jadi kita lagi bahas cairan. Cairan itu ada banyak. Pertama ada Archimedes, kedua ada Bernoulli, Pascal, gitu-gitu. Eh, tapi yang air-air ini cuma 6 sama 7 doang. Enggak, itu semuanya tuh sampai 10 kalau nggak, viskositas gitu ya. Oh, berarti mending dibahas dulu nggak sih? Boleh. Tapi satu materi itu beda. Wait. Bentar. Ntar aku coba ini dulu. Aku coba rangkumin dulu. Kayak biar Oke. kita gampang. Oke. Hmm, yes. Dah, harusnya bisa singkat nih. Ini yang penting kamu bisa ngerjain soalnya kan ya. Mm-mm. Aku ajarin konsepnya sedikit sama rumus langsung rumus aja ya. Bisa sih. Oke. Tapi ini versi aku. Mungkin diajarin sama guru kamu beda. Ya udah ya. Mm-mm. Harusnya sama-sama benar. Tapi ini lebih bentar sih. Pertama itu yang di soal itu kita bahasnya soal Archimedes. Bentar. Aku share screen dari ini aja. Yang tadi aku udah cari rumus-rumusnya. Aku buka lain kelihatan nggak lainnya? Kelihatan. Hmm. WA. Nah ini dia.
Nah, Hmm, gini, kelihatan layar aku? kelihatan. Kita belajar sedikit ya teorinya. Nah, ini jadi kita lagi belajar fluida Nomor 7 ya? nomor 6, 7 semuanya nanti kita bahas. Oke. Nah, jadi yang pertama itu kita tahu fluida nggak? Fluida itu di mata kamu apa? Yang kamu tahu soal fluida itu apa? Cairan. Cairan, benar. Ngantuk ya? Hmm, Ya, sebentar ya. Ini kita nanti nomor 10 langsung cepat kalau saya. Kalau udah belajar ini. Nah, em, jadi ada hukum-hukum yang berlaku kalau kita lagi belajar sebuah cairan. Nah, yang pertama itu ada yang namanya hukum hidrostatis. Dari namanya hidro kan air, statis kan iya, diam kan. Nah, jadi em, untuk suatu fluido yang sama, untuk jenis yang sama, di ketinggian tertentu, di ketinggian yang sama, tekanannya itu bakal sama. Susah ya, nangkep nggak? Nangkep nggak? nangkep. Oke. Nah, jadi contohnya ini, lihat. Ini kan di A, gini, gini. Nah, ini tuh fluidanya sama nih yang warna biru, yang ungu beda, ya nggak? Iya, Misalkan makanya ini, itu apaan? nah ini misalkan yang biru air, yang ungu itu minyak, oke? Mm-mm. Gak Nah, jadi kita, nyatu dong. ya nggak nyatu benar, makanya ini nggak nyatu kan. Nah, jadi karena fluidanya sama kan, ini A sama B itu kan sama kan, sama-sama di air kan, Iya. masih air kan. Nah, kita bisa menerapkan hukum hidrostatik, yang di mana PA akan sama dengan PB, oke? Mm-mm. Karena tekanan di A akan sama dengan tekanan di B, oke? Karena ketinggiannya sama, oke? Kayak gitu. Hmm, Nanti, nah baru ngerti. dimasukin nanti rumusnya, Rho G H. Tahu nggak rumus apa? Ingat nggak? Ada di catatan kamu nggak? Asing nggak? Asing. Asing ya, susah berarti. Udah kita bahas satu-satu dari soal aja deh. Yang soal nomor 6 itu Archimedes. Hmm, Ini oke. kan, gini. Dah, gini. Ya, Archimedes. oke. Oke? Nah, Hmm. jadi Archimedes itu ada tiga jenis. Yang pertama ini, em, yang kiri menurut kamu apa ini? Yang kiri. Kelihatan kan yang kiri? Yang Yang kiri. kiri itu terapung, Benar, terapung. Yang tengah itu melayang. Yang terakhir itu tenggelam. Oke? tenggelam. Ingat? Iya. Nah, jadi yang untuk di soal ini, pakainya apa? Jenis apa? Yang itu, yang apa namanya, yang terapung. Benar. Nah, jadi simpelnya Archimedes itu mengatakan, Archimedes itu nama ilmuwan yang nemuin teori ini. Jadi kalau benda itu kamu letakin gitu ke air, jadi air itu punya daya angkatnya, makanya disebutnya Fa, gaya angkat. A itu angkat, oke? Hmm. Rumusnya itu ini, Rho VG, oke? Rho itu apa? Rho itu massa jenis fluida, V itu volume fluida, oke? Hmm. Dah, dah simpel gitu. Ini tenggelam ada rumusnya, tapi kan kita lagi bahas terapung kan? Hmm. Dah, gampang nih. Masuk rumusnya langsung. Rumusnya apa? Rho B, rho benda sama dengan V benda, hmm, V benda gini kali rho F ya. Oke? Rho fluida. Hmm. Tinggal masuk kan ini pertanyaan apa? Coba kamu baca dulu soalnya. Yang kiri. Sebuah benda terapung pada zat cair bermassa jenis 1.200 kilogram per massa kubik seperti gambar di atas. Jika bagian yang tercelup yaitu 4/5 dari benda tersebut, maka massa jenis benda tersebut yaitu, Yang ditanya apa? Masa jenis benda tersebut kan? iya, Berarti udah bener kan? massa Rho jenis, B kan? Benda iya, kan? Nah ya udah. Kita tahu nggak rho ini apa? Rho F itu apa? ya massa Masa F, jenis fluida. Bener kan? ya, Berapa? yang Nah, ini. fluida itu 1.200, ya. Ya oke benar. Kita tuh saja diketahui rho F sama dengan 1.200, ya kan? Mm-mm. Nah, VBF per VB sama dengan 4/5. Oke? Mm-mm. Udah udah diketahui kan ini perbandingannya jadi gampang. Ya udah, tinggal masukin. Coba kamu kerjain. Berarti 4/5 dikali 1.200. Dah, jawab berapa? Bentar. Wait. Kan 5 dicoret 1.200 hasilnya 240.
terus dikali 960. Selesai, gampang kan? Udah selesai. Yeay. Gak ada jawabannya. Terus kah? Oh, ada di E. Nggak Oh, aku. Itu kalau kamu lihat oke. yang kamu bikin tuh panjang kan? Tapi Mm-mm. sebenarnya sesimpel itu. Oke? Oke. Ya udah. Bisa kan? Emang dibikin ribet. Nah, ya udah. Eh, Ya udah makanya kalau aku beda caranya sama guru kamu ya udah. yang penting Kamu to the bebas. point udah. Lanjut nomor 7. Nah, ini baru masuk ke hidrostatis yang tadi aku jelasin tapi belum selesai. Bentar. Hidrostatis. Nah, jadi simpelnya hidrostatis itu, nah lihat deh, ini kan, jadi kita kalau kamu ketemu soal kayak gini, kamu giniin dulu nih. Kamu garis-garisin. Nah, ini nih, titiknya kan sama kan? Mm-mm. Maksudnya fluidanya tuh jenisnya sama. Oh, ini ada tiga ya. Ada tiga jenis ya. Air dan minyak. Oh, oke, oke, oke. Coba kamu baca dulu soalnya. Sebuah pipa berbentuk U berisi air dan minyak. Tinggi Hmm. kolom minyak 10 cm dan tinggi kolom air 12,5. Jika massa jenis minyak ada 800 kg meter kubik, hitunglah massa jenis air. Ya berarti Ya. menghitung massa jenis air. Ya, jadi tadi kan aku bilang apa? P1 sama dengan P2, ingat gak? Iya. Nah, tinggal gitu doang. Karena dia hidrostatik, berlaku hukum kalau tekanan di titik satu sama dengan apa? Sama dengan tekanan di titik dua. Mm-mm. Pokoknya kamu garisinnya di titik yang udah beda gitu, yang sama gitu. Ini Mm-mm. kayak aku ngetikinnya kan yang disamakan ya. Ini nih. Berarti kan sama yang mana yang ini nih? Sama kan? Warnanya sama Mm-mm. sebelum ke Ya titik sama. perpindahan. Nah, udah. Nah, itu adalah titik nolnya lah. Kita anggap acuannya kayak gitu. Udah. P1 sama dengan P2. Terus Itu tinggal p masuk. satunya tulis satu deh. Aku ngebahasnya PI. Oke, Nanti jangan lupa ya. salah. Nah udah. Nih, P1 sama dengan P2. Tinggal masuk Mm-mm. rumus. Em, ya sebenarnya kalau rumus panjangnya kayak rho GH 1, rho GH 2. Tapi nanti kan G-nya sama-sama 10 kan? Iya nggak? Setuju Iya, nggak? Makanya benar. dicoret. Langsung aja ya. Iya, Kalau segini kipas aku kedengeran nggak? Aku nyalain kipas. enggak. Ganggu. Bentar. Nah, ini nyala. Kedengeran ya? Enggak. Nggak ada, aman ya. Mm-mm. Lanjut. Tinggal kita masukin aja ya. Rho 1, H1 sama dengan Rho 2, H2. Iya. Sorry, sorry. Aku ngajarinnya Aku nggak bagus. ngajarinnya nggak bagus. Harusnya diketahui ditanya dulu. Sorry, sorry. Diketahui. Tinggi kolom minyak 10. Yaudah kita Mm-mm. masukin aja H1 sama dengan 10. Tapi kita rubah ke meter aja langsung ya. Kan ini lihat ya. Ini kan 10 Iya, itu cm. sentimeter. Tapi ini Berarti, jadi meter kan. iya. Jadi Berarti naik 2 jadi 0,1 0,001. aja. Oh, 0,1. Oke. 0,01 ya bener ya? Mm-mm. Terus H2 berapa? H2-nya itu 12,5 ya. Bener 0,1 dong. Bagi 2 nggak sih? Iya, naik 2. Naik 2. 0,1 benar. Terus kalau 12,5 naik 2 berapa? Jadi 1,25 nggak sih? Bukan 0,125. Oke, 1,2. Iya benar. Bisa kan kamu merubah? bisa. Kalau Kan 100 naik. 100 cm berapa meter? Berarti 0,1. 1 meter. Oke. Dibagi 100 aja yang penting. Ya. Oh iya, benar. Ini mas 10 ya. Kan kalau 10, ya kan? Mm-mm. Kalau dibagi 10 nolnya hilang. Kalau dibagi 10 lagi Mm-mm. 0,1 gitu. Mm-mm. Ya, Bisa. jangan jangan sampai salah di yang minor-minor ya sayang. Sayang Mm-mm. banget itu nilainya kayak gitu. Lanjut, yang diketahui apa lagi? Baca. Oh, berarti massa jenis minyaknya 800. Ya, row berapa? Row 1 atau row 2? Pro 2. Nah, kan tadi aku nulisnya nih, coba lihat dari sini.
tinggi minyak 10, ya kan? Mm-mm. Nah, itu aku tulisnya di H1 kan. Mm-mm. Berarti kalau minyak H1, berarti berarti row yang ini row 1 kan, minyak juga. Mm-mm. Ya, row 1. Terus, Jangan sampai ketuker ya. ya. Berarti kan? Mm-mm. Ya, lanjut selesai. Tinggal masukin. Coba kamu masukin. Ya udah berarti oh Berapa? 800 Terus dikali 0,1 dikali enggak ada sama dengan bentar. row 2 itu yang kita tanya, ya kan? Yang kita cari, Mm-mm. row air. 80 ya? Berapa? 80. 80 dari mana? 800 kali 0,1. Oh, yang itu. Kita sign yang kanannya dulu. Kayak gini ya. Oh, Gini. Ini 80. Sama dengan row 2 0,125. iya. Ini row 2 sama dengan berapa? Eh, berarti itu dibagikan 0,125 bagi 80. Terbalik 80 bagi 0,125. Ya, 80 bagi 1,25. Berapa? 640. Berapa? 640. Ada ya? Ada. Ya udah, Oke, selesai. Ngerti? ngerti. Nanti kalau kamu bingung, satu duanya kamu rubah aja jadi air atau minyak gitu ya. Misalkan H air, H minyak gitu. Bisa juga, Oke, tapi panjang. Udah ya? udah. Selanjutnya nomor berapa? Masih semangat ya? Hmm? Udah capek? Masih banyak ya. Ya, kamu makanya tadi aku tanya yang susah-susah nomor berapa yang kamu nggak bisa. Yang mau Coba ke diikuti. bawah makin susah nggak sih? Materinya apa aja Jadi kita sains sih? fluida dulu ya. Ini udah gampang kok. Kita belajar udah mantep banget ini. Udah cepet banget kita. Maksudnya udah gampang, udah lagi semangat lah. Lanjut ya. Nah, ini masih soal fluida. Jadi, kalau kamu, mungkin kamu pernah nyuci mobil gitu kayak kamu atau keluarga kamu, itu dia soal hidrolik, dongkrak hidrolik. Ya nggak ya? Nah, jadi nih, kalau ini hubungannya sama hukum Pascal. Oke? Jadi kalau kamu ngasih tekanan di sini, bakal sama dengan tekanan di sini gitu. Oke? Berarti, ya, Oke, halo? halo Kak. Putus ya? Iya tadi putus tapi udah kok. Yuk, Sampai mana gas. tadi? Ya sampai udah baru mau mulai yang nomor ini. Hmm, jadi, kita lagi bahas ini dongkrak hidrolik. Jadi hubungannya sama hukum Pascal. Pernah dengar Pascal? Pernah. Nah, jadi soal Pascal ngomong gini, kalau kita punya suatu kayak gini nih, bentuknya kayak gini, kalau kita kasih Ya, tekanan di sini gitu, kita press gitu, akhirnya kita press, dia bakal berpindah ngangkat. begini. Mm-mm. Ah, dan besarnya sama. Tekanan yang diberikan di sini akan sama dengan tekanan yang keluar di situ. Oke, ngerti? Oke, ngerti. Ah, nah, jadi dia sering digunakan untuk kalau kamu lihat cuci mobil gitu, kan buat ngangkat Iya, mobil. buat Mobil itu ngangkat berat kan? mobilnya. Iya. Tuh. Makanya dia kalinya pakai yang ini nih. Luas penampangnya kecil kan, dikecilin. Tapi nanti Tapi itu tuh air atau air bisa juga dirubah sama fluida oh, lain. Mungkin mungkin minyak gitu nanti yang pro-nya itu yang lebih besar lebih kecil gitu. Ngerti kan? Dari ngerti. rumus nanti kita bahas Nggak. dari rumus. Tapi kalau yang di mesin mobil juga isinya air itu. Aku kurang tahu tapi mau airnya bisa, harusnya air bisa. Tapi nggak tahu itu efektif atau enggak. Nah, Eh, sebenarnya bakal seru banget kalau kita belajar konsep. Bentar aku cari deh Google, aku penasaran juga.
hidrolik hidrolik pengangkat mobil menggunakan tidak apa minyak hidrolik katanya. Oh, beda. Minyak bukan air. Nah jadi Hmm. ini sebenarnya seru banget kalau belajar konsepnya. Jadi intinya kegunaannya banyak banget. Jadi intinya adalah kalau kamu ngasih tekanan di sini akan sama dengan keluar di sini. Nah, nanti dilihat dari rumusnya. Nah, langsung kita masuk rumusnya. Karena P akan sama dengan P gitu. P1 di sini. Jadi gini. P1 sama dengan P2. Oke. Jadi tekanan di titik satu Mm-mm. sini akan sama dengan tekanan titik 2 di sini yang keluar. Nah, ya udah. Nanti rumusnya adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. A2. Selesai, iya gitu. Nah, jadi nanti kamu untuk ngurangin gaya yang diberikan di sini, tapi mau ngasilin tekanan yang lebih besar, nanti kamu kecilin diameter di sini, gitu. Hmm. Kegunaan di aslinya kayak gitu, oke? Segitu aja. Nanti kepanjangan. Oke, Oke, dah, tinggal di ini. masukin angkanya. Ya, coba kamu baca dulu soalnya. Sebuah dongkrak hidrolik memiliki penghisap kecil yang diameternya 5 cm dan penghisap besar yang diameternya 25 cm. Jika penghisap kecil ditekan dengan gaya 400 Newton, berapa gaya yang dihasilkan pada penghisap besar? Berarti ditanyanya apa? Diketahui dulu deh, diketahui. Diketahuinya kan ada diameternya 5 cm. Diameter yang besar atau yang kecil? Kecil, penghisap Kecil. kecil. Satu ya, kecil aku notasin sama satu ya. Ya, 5 cm ya. ya. Dan penghisap besarnya diameternya 25. D2 berarti 25. Aku rubah ke meter langsung ya. Ya, Terus, penghisap kecilnya ditekan dengan gaya 400. itu apa? F ya? Ya, F. Satu F2 F1. yang ditanyanya Berarti yang besar kan? F2 ya, F2. tinggal dijawab. Kata katanya si Pascal, kalau kamu esai jawab kayak gini harusnya bagus sih. Berdasarkan hukum Pascal, P1 akan sama dengan P2. F1 A per A1 akan sama dengan F2 per A2. Udah lanjutin. F1-nya berarti ya P1 sama dengan P2 kan? Nah, berarti F1-nya 400 Per per satunya berapa? Nah, A1 ini tuh D1. A1 kan luas luas bangun datar kan. Nah, ini tuh Mm-mm, lingkaran kan diameter. Berarti kan kalau yang punya diameter kan cuma bangun datar lingkaran kan. Rumusnya luas mm-mm. lingkaran apa? Yang 22/7 bukan? Pi R kuadrat. Ya benar. Pi-nya kan 2/7. 3,14. Iya benar-benar. Tapi rumusnya gini Pi R kuadrat, oke? Oke. Nah, tulis aja dulu kayak gini ya. Mm-mm. S2-nya kan nggak tahu kan? Yang ditanyakan. Ya, A2-nya juga, tapi ini asal. Ini, sorry, sorry. Ini R1, ini Pi R2 kuadrat gitu kan? ya. Nah, Pi-nya kan akan sama ya. Kita coret aja biar gampang. Baru kita masukin deh. 400 per R1-nya berapa? R1-nya tuh D1 bukan? Harus dibagi dua, ya kan? Mm-mm. Berapa dibagi dua? Berarti 0,05 bagi 2. Iya, Gila, susah banget. susah kan? Aku juga bingung nih. Mm-mm. Berarti 0,025. Ya, terus bawahnya Terus yang satunya lagi 0,25 bagi 2. berapa itu? Itu 0,125. Dah, masukin. Berarti berapa? 0,025 kuadrat ya. Heeh. Sama dengan
F2 per berapa? Per itu 0,125 kuadrat. Udah, tinggal hitung. Nah, berarti ya udah berarti 400 F2 ah F2 boleh, F2. F2 sama dengan 400 per 0,025 sama 0. Enggak, yang ini tuh kayak gini nih. Oke, ngerti. Ini kan kali silang kan yang kayak tadi aku bilang. Ini dikali Ya, ini tuh hubungan, nah ini kali ini. Tapi karena ini ditukar, maka ini ke bawah nanti. Gitu ya. oke. Oke, aman? Nah, ini ngitungnya, aduh gimana? Nah, coba yang di pembahasan dia gimana ngitungnya? Wait, Oh, ini pakai D. Rumus soal sekarang. um, ben, em, di pembahasan tuh F2-nya sama dengan dalam kurung 0,25 M pangkat 2 per 0,05 M pangkat 2. Terus di dalam kurungnya 400 N. Iya, iya. Dan Salah hitung kah? itu pakai diameter ya. Coba bentar ya. Oke. Sila berapa dia? Sama sih ya, Sila. Emang sama ya? Sama aja. Coba. Udah aku coba. Selesai. Berarti ini ngitungnya gimana nih? Tinggal ini aja. Kamu kaliin gini 0,125 kali 0,125 gitu kali. Mm-mm. Ya, kan kuadrat. Kuadrat kan perkalian biasa kan? Oke. Jadi nggak cara cara kamu bingung ini ya. Jadi koma kamu ngerti kali koma nggak? Ngerti kok. Jadi kayak 125 kali 125 dulu berapa? Berapa ya 125 kali 125 ya? 15625. Mm-mm. 15625. Tapi kan tadi 0,125. Ini ada berapa angka di belakang Mm-mm. koma? Ada tiga 3. belas koma kan? Makanya nanti hasilnya 3. Begini. Ini ya. Mm-mm. Bentar, bentar. Harusnya hasilnya nanti 0,0. Ini kan ada 6 angka kan ya? Mm-mm. Ini kan 123. Terus kalau dikali 2 kan kayak 0,0125. Sorry. Ini kan 3. Terus nanti kan dikembarin kan? Ini kan. 3 juga kan? Ada Mm-mm. 6 kan? Utang 6 di belakang koma. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti hasilnya nanti itu kayak gini. 0, ditambahin 0 gini. Ya, kayak gitu. Mm-mm. Kamu kali 400 deh. Yang bawahnya juga kayak gitu sama. Oke. Oke, aman ya? Aman. Nggak boleh pakai kalkulator. Kayaknya boleh deh, tapi nggak tahu ya. Soalnya nggak diinfoin. Hmm, ya berarti yang kayak gampang lah. Hmm. Udah, capek kan? Gimana? Udah mau, ya udah. Gak bebas. Mau lagi?
Sama Tapi stok ini tuh kedua. Hmm? masih banyak banget ya. Setengah sih udah. Ya udahlah. Ini gampang nih. Ya udah kita bahas dari sini aja ya. Kan kita lagi bahas fluida. Fluida tuh sampai nomor 10. Nih, sekarang kita bahas di kontinuitas. Rumusnya gampang kok. Nah, ini. Jadi, Hmm, kalau kita punya selang, kebayang selang nggak? kebayang. Nah, jadi di ujung air masuk selang akan sama dengan ujung air keluar selang, debitnya. Oke? Iya, Jadi nanti Q akan sama dengan Q. Mana ya? Nah, ini ada nih. Kelihatan kayak gini. Q sama dengan Q. kelihatan. Ya, Q akan sama dengan Q. Nanti Q itu rumusnya A1 kali V1. Gitu. Mm-mm. Udah, karena yang ditanyanya adalah V2, tinggal kamu balik aja posisinya. V2 sama dengan A1 V1 per A2. Kayak gitu. Oke, Udah benar sih itu pembahasannya. sip, sip. Sip. Jadi sama aja kan sama yang pembahasan. Sama-sama. Yang aku kerjain bakal sama dengan kayak pembahasan. Hmm, Emang udah template sih kalau nomor fluid 10 ini ribet gampang. sih. Ya Iya, udah kak segini dulu aja. Nggak apa-apa, makasih banyak ya. nyerah, nyerah, udah nyerah. Lanjut pagi nggak bisa? Pagi jam berapa? Jam 5, Eh, jam 4, jam 3. bisa nggak kakak? Nggak bangun kayak. Ya kalau Nggak kalau bangun. kalau bisa aku bantu deh. Jam berapa sih? Ujiannya tuh jam berapa? Aku tuh mulai jam 9. Ujian jam 9 Hmm. berarti aku tuh udah benar-benar nggak bisa tuh jam 7.30 tuh udah nggak bisa. Nanti ini nih. Ini kan hukum Bernoulli nih sebenarnya. Jadi ini terakhir tuh hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli itu kayak Hmm, kalau kamu ingat, jadi kayak um, ingat kekalan energi nggak? Kekalan energi kan kayak mengatakan kalau energi itu nggak bisa hilang dan energi satu akan sama dengan energi di titik dua gitu. Jadi nggak cuman berubah doang bentuknya. Nanti sama aja kayak EP plus EK gitu. Potensial plus kinetik. hmm, Di fluida juga punya kayak gitu. Energi kinetik plus energi potensial. gila. Ih. Gila. Heeh. Ngapain coba belajar? Tapi Yang ngapain? tapi nggak. Itulah kerjaannya eh, engineer. Kerjaan anak teknik kayak gitu. tapi anak info orang enggak kan? Sistem Ya, informasi. ngoding aja Ya anak info. udah, ya ngoding aja. AI aja Tapi udah. tugasnya banyak ya. Banyak. Dicukupin dulu. Mm-mm. Ya udah, bener besok Oke. pagi bisa. Nggak janji deh. Aku tuh ya lagi itulah lagi ada rencana lagi. Tapi kayak kalau pagi nggak tahu bangun atau nggak. Kalau aku Oke, bangun aku kabarin ya. Tadi aja aku nggak baca telepon. Bangunnya siang aku ya tadi. udah. Ya udah maaf ya. Nggak Ngerti? apa. Makasih Gimana hari banyak ini? ya Kak. Iya, sama-sama. Kak. Good luck ya. Ya, Oke. Nanti kalau ada yang mau ditanyain besok, kabarin aja. Aku on kok. oke. Oke, Ya, udah kita tutup dengan doa. Untuk menutup hari ini, berdoa dimulai. Baru dicukupkan dan dah. dilanjutkan di lain waktu. Oke, thank you Akila. Good luck ya. Nanti Ya, kabar. makasih. Mau Ya. dikirim ya.